malaikat Jibril namanya. Kalimullah, berbicara langsung dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah. Kemudian berdoa, ya Rob, apakah ada orang yang lebih pintar daripada aku? Maka Allah menjawab, ada Musa, ada. Ya Rob, tunjukkan aku kepada orang itu, aku ingin menimba ilmunya. Boleh kalau begitu. Dikasihlah tandanya. Tandanya, kau pergi, kemudian bawalah ikan. Kalau ikan itu lompat kembali ke asal muasalnya, di situ engkau akan berjumpa dengan orang yang dimaksud itu. Wah, Nabi Musa saking pencinta ilmu, disebut ada orang yang lebih tinggi ilmunya. Penasaran luar biasa. Jadi kalau orang merasa cukup dengan ilmu, tanda orang itu bodoh. Gak mau belajar lagi, tanda orang itu bodoh. Makanya semua para nabi Allah yang mengajarkan, termasuk lewat Jibril alaihissalam. Semua mursyid yang rindu dengan ilmu, makanya Allah berikan ilham. Terus belajar. Para ulama, para mursyid terus belajar sepanjang hidupnya, diajarkan oleh Allah. Haus, semakin haus dengan ilmu Allah. Betapa luasnya, dalamnya ilmu Allah tak bertepi. Nah, Nabi Musa itu pencinta ilmu, diberitahu oleh Allah ada orang yang lebih tinggi. Wah, Nabi Musa itu persiapannya matang. Apa tekadnya? Aku tidak akan pernah berhenti melangkah walaupun bertahun-tahun. Itu tekadnya. Saking haus dengan ilmu Allah, maka Nabi Musa didampingi oleh ajudannya namanya Nun bin Yusa, ditemani oleh asistennya. Berangkatlah membawa bekal apa? Ikan. Pergi menelusuri Laut Merah. Ya, maka pada akhirnya Nabi Musa kelelahan, tidurlah di atas batu di pinggir apa? Pantai. Nun bin Yusa tidak tidur ketika ada gerimis, air hujan masuk ke bekalnya ikan itu. Kemudian ikan itu bergerak-gerak dan lompat kemana? Ke laut. Padahal sudah digoreng atau digoreng apa dipepes apa di apa? Balado gitu. Bergerak, lompat ke laut. Itu Nun bin Yusa. Molohok aja. Kok ikan bisa begitu? Padahal Nabi Musa sudah menyampaikan kalau ikan ini bisa lompat lagi ke laut, di situ kita akan berjumpa dengan orang yang dimaksud. Nun bin Yusa lupa, dilupakan oleh setan, tidak melaporkan kepada siapa? Nabi Musa. Berangkatlah lagi. Setelah berangkat jauh, Nabi Musa keroncongan, lapar. Buka ikannya. Dia baru sadar. Wahai Nabi Allah Musa, ikannya sudah lompat. Sudah lompat. Kenapa kamu tidak beritahu aku? Ayo balik lagi. Di situ kita akan berjumpa dengan orang yang dimaksud. Balik lagi. Ketika pas kembali ke batu besar itu, sudah ada di situ sosok orang yang dimaksudkan oleh Allah. Fawajada abdan min ibadina. Maka ketemulah Musa dan Nun bin Yusa dengan hamba Allah. Atainahu ilman, yang diberi ilmu oleh Allah. Maka disitulah Nabi Musa alaihissalam tidak menyia-nyiakan waktu, ingin diterima sebagai muridnya. Jadi ingin belajar yang sungguh-sungguh. Wah, ini kisah asik ya. Nabi Musa alaihissalam kata Nabi Khidir, nggak bisa, kamu tidak akan mampu menjadi muridku, mengikutiku. Maka Nabi Musa dibilang begitu, tambah penasaran, ingin diaku sebagai muridnya. Pada akhirnya dibuatlah MOU, ya, tapi nggak dinotaris. Ya, dibikinkan MOU, Memorandum of Understanding, perjanjian. Jadi murid cukup saja satu syaratnya, bersabar untuk tidak bertanya. Ini kan gampang ya. Murid jadi murid Nabi Khidir itu gampang. Sabar, tidak boleh bertanya. Maka pada akhirnya berangkatlah. Ada 3 kisah ya. Dalam perjalanan itu Allah berikan ilmu. Pertama, membolongi perahu. Jadi perahu orang lain dibolongi oleh Nabi Khidir alaihis. Kata Nabi Musa, Khidir, kok engkau berlaku sesuatu yang mungkar ini? Maka kata Nabi Khidir, kan MOU-nya sabar, tidak boleh nanya. Maafkan aku. Dimaafkan. Kemudian turun ke darat, ada anak yang belum balik, tiba-tiba langsung lehernya dipenggal oleh siapa? Nabi Khidir. Waduh, Nabi Musa di situ kaget luar biasa.
Lalu Nabi Musa nanya, kenapa engkau membunuh? Nah, kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, bukankah MOU-nya engkau tidak boleh bertanya? Minta maaf lagi. Tapi kalau yang kejadian 3 kali lagi nanti engkau bertanya, diusir, akan berpisah engkau. Akhirnya berangkatlah ke satu kampung di mana kampungnya itu penduduknya bakhil bin pelit bin kopet bin koret. Bertamu gak dikasih air putih sekalipun. Kemudian ketika jalan di kampung itu ada benteng yang akan roboh. Itu Nabi Khidir alaihissalam langsung datang ke toko bangunan, beli semen, beli pasir, bawa sendoknya gitu, ngaduk sendiri. Kemudian bangunan itu ditegakkan kembali. Kata Nabi Musa, hai Khidir, padahal mah jangan dulu ngerjain, pinta dulu upahnya. Udah mah bakhil lagi penduduknya, engkau nggak minta upah lagi, kita lagi apa? Butuh. Kata Nabi Khidir, dah inilah terakhir waktu berpisahan. Tapi sebelum berpisah, aku akan berikan dulu ilmu. Nah ini sesuatu yang dimana engkau tidak sabar ingin bertanya. Maka Nabi Khidir menjelaskan 3 hal itu. Apa latar belakangnya? Yang pertama, Nabi Khidir membolongi kapal orang lain. Kata Nabi Khidir, ini bukan perintahku, ini semata-mata perintah Allah. Oh, kaget Nabi Musa SAW, perintah Allah. Kenapa? Sebab perahu ini dibolongin itu di depan ketika perjalanan kita, di situ ada perompak. Kalau lewat perahu yang bagus, pasti akan diambilnya dengan paksa. Maka aku diperintahkan oleh Allah supaya dibolongi perahu ini. Karena bolong, akhirnya si perompak itu, dah lewat saja dah, perahu jelek udah lewat. Mending dibolongin sedikit nanti didempul, atau mending diambil paksa. Kira-kira mana yang bagus? Kalau tidak dibolongin pasti dirampas. Mending dibolongin dikit nanti dempul lagi. Betapa hebatnya ilmu Allah ya. Nah ini ilmu Allah tuh sudah tahu ke depan apa yang terjadi. Nabi Khidir diberi ilmu yang ke depan akan terjadi, diberi. Makanya dibolongin perahunya. Akhirnya selamat perahunya. Yang kedua, anak kecil yang belum balik, Zakiyah yang masih suci, dibunuh. Kata Nabi Khidir, ini bukan perintah keinginanku, tapi semata-mata perintah Allah. Sebab ilmu Allah itu sudah tahu ke depan. Anak kecil itu punya orang tua yang soleh dan soleha. Saking cinta kepada anak ini atas ilmu Allah sudah diketahui akan menjadi orang yang durhaka. Sehingga orang tua yang soleh itu akan terbawa durhaka karena cinta terhadap anak ini. Maka aku perintahkan, bunuh saja. Dan nanti akan diberikan adanya yang soleh. Maka pada akhirnya semuanya jadi ahli surga. Orang tuanya tetap soleh soleha, anak yang dibunuh karena belum balik masuk surga. Ditambah diganti anak adiknya yang soleh, ahli surga semua. Jadi hebatnya ilmu Allah ya. Ini ilmu Allah yang diberi sedikit kepada Nabi Musa, membuat Nabi Musa geleng-geleng kepala. Ini ilmu benar yang disebut lebih tinggi daripada aku ini. Ya, zohirnya jelek, tapi isinya mutiara. Membunuh jelek, melobangi perahu orang lain jelek. Yang ketiga, aku membangun kembali benteng yang akan roboh, bukan hasratku, keinginanku, tapi semata-mata perintah Allah. Sebab di bawah benteng itu ada harta pusaka anak yatim yang masih kecil. Seandainya roboh, maka akan tersingkap dan terungkap di situ, sehingga harta itu tidak akan didapatkan oleh yang berhaknya si yatim itu, diambil oleh orang lain. Aku diperintahkan oleh Allah, tegakkan kembali supaya harta pusaka yang ada di bawah itu tidak kelihatan. Nanti kalau sudah dewasa, Allah akan serahkan harta pusaka itu kepada pemiliknya. Hebat nggak? Hebat semua ini. Ilmu yang di luar logika kita, ilmu yang di luar nalar kita, ilmu yang di luar diri kita. Itulah ilmunya Allah. Makanya jangan sok
Jangan belagu ya, jangan so pinter. Allah yang mengetahui apa yang terjadi ke depan, yang masih misteri, yang masih rahasia. Bagi Allah nggak ada yang rahasia. Bagi kita mah ke depan itu rahasia. Di hari esok, di hari kemudian adalah rahasia. Siang hari nanti rahasia. Semuanya masih misteri. Bagi Allah tidak ada yang misteri. Itulah ilmu Allah. Maka Allah memiliki sifat ilmu, sifatun qadimah, sifatnya yang tidak ada permulaannya, sifatnya yang perfect, yang sempurna. Tidak butuh tambahan. Saking sempurnanya ilmu Allah.